Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dalam kesempatan kali ini kita memasuki tema yang baru atau topik yang baru yang kita sudah pelajari sebelumnya adalah mengenai karunia-karunia roh. Kita belajar 10 seri untuk karunia-karunia, walaupun itu juga belum semuanya. Saya merasa belum diperlukan untuk saudara melakukan tes, walaupun saya bisa melakukan itu. Tetapi dengan melihat tingkat keterlibatan saudara di dalam pelayanan dan kedewasaan saudara di dalam pengertian kebenaran akan membuat hasil karunianya seringkali tidak valid. Tes itu memang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga ya terkadang diperlukan, tetapi seringkali bertahun-tahun saya menangani bidang itu dan tidak terlalu efektif. Orang memang akhirnya tes karunia, tes kepribadian, tahu karunianya, tahu kepribadiannya, tetapi tidak terlalu berdampak karena tidak dipraktekkan. Tidak tahu juga cara mempraktekannya. Nah, itu permasalahan. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah terlibat jauh di dalam pengabdian kepada Tuhan, pengertian akan kebenaran juga berkembang, maka pengisian tes-tes karunia juga akan jauh lebih valid. Apalagi anak-anak remaja yang cenderung tidak mengerti apa yang diisinya. Udah begitu ngisinya dari pagi sampai sore. Wah, itu yang keluar asap beneran. Tes kepribadian lebih sulit lagi. Tetapi kalau diperlukan nanti saya akan melakukannya. Beberapa teman-teman tingkat pemimpin saya sudah lakukan tes karunia, dan sebelum dites juga saya sudah tahu kurang lebih karunianya di sini, bidang pelayanan di sini, bebannya di sini, panggilannya di sini. Walaupun sekali lagi itu masih bisa berubah. Seperti misalnya dulu saya merasa panggilan saya sebagai seorang youth pastor. Panggilan saya sebagai seorang worship leader, tetapi dalam perkembangannya, dalam perjalanan waktu saya berubah. Memang secara orientasi pelayanan, dunia pelayanan anak muda tidak saya tinggalkan juga, beban saya di anak muda cukup kuat. Tetapi ternyata Tuhan memperluas cakupan ladang pelayanan saya, tidak hanya di sekup youth pastor tetapi gembala secara keseluruhan. Memang ada juga yang terpanggil atau karunianya worship leader di dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi dalam perjalanan waktu juga bisa berubah juga. Ternyata memang antara keinginan untuk melayani dan beban. Jadi passion dan compassion ini agak sedikit beda. Passion itu bicara mengenai hasrat, kerinduan yang dalam kita terlibat di mana. Compassion itu beban kita di mana. Dan itu tidak mungkin kalau seseorang tuh nggak ngerti kebenaran, nggak mungkin tumbuh, nggak mungkin efektif, nggak ngerti kebenaran, nggak tumbuh dalam kebenaran, nggak praktek kebenaran. Maka baik beban maupun hasrat untuk melayani jiwa-jiwa itu cenderung tidak ada. Walaupun ngerti bahwa itu baik, itu perlu dilakukan, tapi cenderung tidak dilakukan. Baik, kita akan melanjutkan dalam sesi kali ini adalah mengenai disiplin rohani. Di judul yang pertama saya menggunakan istilah kebiasaan rohani. Kenapa saya menggunakan kebiasaan rohani dan kemudian saya ganti disiplin rohani? Sebenarnya begini, disiplin rohani dan kebiasaan rohani itu sama. Hanya kebiasaan rohani tidak nampak menyeramkan. Tapi kalau disiplin rohani lebih tampak menyeramkan untuk orang baru atau untuk orang yang belum mengerti prinsip-prinsip Alkitab. Rasanya aduh, disiplin rohani apa tuh, kayaknya berat tuh ya. Tetapi kalau seorang sudah tumbuh dewasa di dalam Tuhan, memang kata disiplin rohani yang paling tepat, paling bisa menggambarkan apa yang akan kita pelajari ke depan. Saya akan mencoba membuat dalam bentuk seri, karena untuk 1-3 kali pertemuan mungkin hanya membahas pendahuluan. Dan saya sudah hitung-hitung kurang lebih nanti ada 10 seri juga untuk membahas mengenai bagaimana kita membangun dan mengembangkan kebiasaan rohani. Nah, ini sangat penting sekali karena ini nanti mengarahkan kita kepada karakter. Itu sebabnya saya mengatakan dalam judul tersebut bahwa kita tidak bisa berbicara tentang karakter tanpa berbicara tentang kebiasaan. Nanti kita akan pelajari bahwa kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan akan membentuk karakter kita. Makanya ada
orang distempel dengan karakter tertentu karena kebiasaannya tertentu. Kenapa disebut seorang pemarah misalnya? Karena biasa marah-marah. Kenapa disebut pencuri? Karena biasa mencuri. Kenapa orang disebut orang duniawi sama orang rohani? Kalau orang duniawi karena biasa melakukan hal-hal duniawi. Disebut orang yang rohani karena biasa melakukan hal-hal yang rohani. Itu sebabnya kita tidak bisa memisahkan hal ini. Nah, kita nanti akan pelajari ya. Disiplin rohani yang paling basic nanti kan kita pelajari juga. Tetapi secara umum kita nanti kembangkan sendiri. Karena saya tidak mungkin menjelaskan semua disiplin rohani. Saya hanya akan menjelaskan mungkin 6-7 bentuk disiplin dasar yang harus kita miliki sebagai orang Kristen. Misalnya bagaimana membangun keintiman dengan Tuhan, berdoa secara benar, secara kekristenan dan melatihnya setiap hari. Itu penting sekali kita miliki. Bagaimana kita mendisiplin diri membaca dan meneliti Alkitab. Secara pribadi maupun secara bersama-sama atau korporat. Bagaimana kita mendisiplin diri dalam menyisihkan sebagian atau beberapa dari harta milik kita untuk pekerjaan Tuhan, menolong orang miskin dan sebagainya. Bagaimana kita mendisiplin diri melayani sesama, melayani orang-orang yang membutuhkan, melayani masyarakat. Bagaimana kita mendisiplin diri nanti untuk berpuasa di area-area tertentu yang kita jatuh atau kita lemah di sana. Tentu nanti kita tidak hanya bicara mengenai makanan. Banyak hal yang sebenarnya kita terikat bukan di makanan, tapi di wilayah-wilayah lain. Nah, kita bisa berpuasa di sana. Dan hal-hal yang lain nanti kita akan pelajari. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya akan mengajarkan mengenai pentingnya landasan untuk kita mengerti pentingnya disiplin rohani ini. Karena kalau kita tidak mengerti kita anggap sepele. Dan kebanyakan jemaat atau kebanyakan orang Kristen tidak melakukan sesuatu itu karena pertama tidak mengerti kenapa dia perlu melakukannya. Ya karena dia nggak mengerti dia nggak melakukannya. Yang kedua dia nggak ngerti manfaatnya apa. Manfaat untuk sekarang sampai manfaat untuk di kekekalan. Mengerti manfaat itu penting sekali. Kalau seseorang melakukan sesuatu nggak ngerti manfaatnya cenderung tidak akan bersemangat. Ya contoh sederhana yang baru terjadi kan Asian Games. Ini kalau menurut pengamatan kenapa kok Indonesia sekarang masuk peringkat berapa 4 ya. Itu karena tidak bisa dipungkiri motivasinya salah satunya adalah karena apresiasi dan hadiah yang dijanjikan yang akan diberikan kepada orang-orang ini. Makanya mereka begitu keras mendisiplin diri untuk sesuatu yang nanti akan mereka nikmati hanya beberapa tahun di dunia ini. Tapi belajarnya sejak kecil. Dari kecil ada yang beberapa sudah belajar. Misalnya pencak silat, ada yang umur berapa sudah belajar. Sudah begitu tekun. Walaupun menangnya setelah berapa tahun kemudian. Kita juga seperti itu. Belajar kita, latihan kita sejak awal kita menjadi Kristen. Jangan tunggu kita tua dulu. Jangan tunggu kita sudah pelayan Tuhan. Ada orang bilang nanti kalau aku sudah jadi pelayan Tuhan. Kalau aku sudah jadi pengurus gereja. Kalau aku sudah tua aku akan bertobat sungguh-sungguh. Aku akan baca Alkitab sampai selesai. Aku akan belajar firman sungguh-sungguh. Aku akan memberi sungguh-sungguh. Aku akan melayani sungguh-sungguh. Aku akan berpuasa dan sebagainya. Tetapi hanya ingin dan tidak pernah terjadi. Walaupun setiap akhir tahun juga buat komitmen-komitmen ya. Biasanya kita akan doa tutup dan buka tahun. Wah, bikin resolusi tahun 2019. Begini, baca Alkitab sampai selesai, Kejadian sampai Wahyu yang dibaca cuma Kejadian dan Wahyu. Kejadian dibuka pada bulan Januari dan Wahyu dibuka juga pada menjelang akhir Desember.
Itu yang terjadi dengan kita. Semoga kita bertobat. Termasuk mendisiplin kata-kata, kalimat, ucapan-ucapan, mendisiplin pergaulan kita dengan siapa. Wah, itu penting sekali. Mendisiplin gelora amarah kita, nafsu makan kita, dan banyak hal nanti yang akan kita pelajari. Kan kita berpikir bahwa mendisiplin itu cuma satu area, padahal banyak lagi. Walaupun saya akan lebih cenderung nanti di wilayah dasar, yang lain akan saya singgung secara umum saja. Hal pertama yang harus kita mengerti adalah Allah menghendaki, Allah menginginkan kita bertumbuh dewasa. Sama seperti orang tua. Orang tua yang baik, orang tua yang normal, dia menghendaki anak-anaknya tumbuh dewasa, tumbuh normal. Tidak ada orang tua yang punya cita-cita, punya target, punya sasaran buat anaknya tidak normal. Aduh, nak, kamu jangan normal ya, kecil terus, karena kalau kecil tuh kamu lucu. Jadi kan dulu gede kamu gak lucu, jadi sekarang kamu tuh lucu. Jadi jangan gede-gede ya sayangnya, kecil aja. Karena aku tuh suka sama kelucuan kamu. Kadang-kadang kita canda juga sih, saya sama istri tanya. Aduh, lihat fotonya Theo waktu kecil, Daryl waktu kecil tuh pengen mereka kecil lagi. Pengen cupit pipinya lagi, pengen cium, pengen peluk. Walaupun sekarang Daryl masih lucu-lucu, Theo pun masih lucu. Papanya aja masih lucu. Kadang kalau ngelihat Theo sekarang begitu, lihat dulu yang modelnya yang waktu 3-4 tahun yang jalannya tinggi. Aduh, rasanya pengen ngelihat anak saya kecil lagi, pengen main bareng lagi waktu usia dia masih kecil. Tetapi tidak ada orang tua yang mengharapkan anaknya terus kecil. Dia terus pengen anaknya tumbuh dewasa, tumbuh makin lama makin cakap, makin baik, makin pintar dan sebagainya. Allah Bapa kita di surga sama. Nah, sama seperti orang tua juga menyediakan berbagai fasilitas untuk anaknya bertumbuh. Entah fasilitas di rumah dalam bentuk pendidikan. Kita sebagai orang tua mengajar, mengasuh anak kita supaya anak kita jadi pintar, baik. Bahkan les sono, les sini. Fasilitas secara akademis, sekolah, kemudian lanjut kampus dan seterusnya. Bahkan di beberapa kesempatan kalau kita punya uang, anak kita leskan, kita tambahkan beberapa pelajaran tambahan. Kenapa? Karena kita ingin anak kita sukses, kita ingin anak kita maju, anak kita hebat. Itu baik sekali. Dan anak-anak harus mensyukuri orang tuamu yang seperti itu. Dulu saya begitu pengen sekali waktu sejak kecil, pengen les bahasa Inggris, pengen les tambahan lah, dengan seperti teman-teman yang mampu di kampung, walaupun jarang sekali. Yang di sono yang mampu tuh guru tuh mampu dan punya les tambahan. Tetapi saya tidak punya kesempatan untuk itu. Waktu sampai di Jakarta kemudian saya bisa sekolah sambil menjadi pembantu rumah tangga. Wah, itu perjuangan yang berat sekali. Saya harus mengatur waktu antara belajar dan kerja. Capek luar biasa karena saya harus bangun jam 4 pagi. Terus kemudian jam 6 saya berangkat sekolah, jam 2 saya nyampe rumah. Kemudian saya kerja lagi sampai 10 malam, 11 malam, kadang sampai 12 malam. Belajar saya hanya di kendaraan, kadang di kelas waktu kosong. Betul-betul melelahkan luar biasa. Kalau anak-anak sekarang kadang orang tuanya sengaja menghindarkan supaya gak terlalu capek. Yang penting belajar aja, yang penting belajar aja. Itu pun males luar biasa. Pacaran terus kerjanya. Buka media sosial melulu, nonton melulu, jalan-jalan melulu. Aduh, kasihan orang tuamu dan kamu juga nanti akan menyesal semenyesal-menyesalnya. Karena kita tidak pernah tahu ke depan itu kondisi seperti apa. Kalau sekarang atau dulu ya, orang tua kita, dulu jemaat yang saya kenal beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, hanya lulusan kelas 2-3 SD bisa jadi konglomerat. Dia bisa usaha luar biasa, tapi gak tahu ke depan, situasi zaman kita gak tahu. Kita tidak boleh menggampangkan. Anak-anak kalian harus belajar rajin, tunda dulu itu senang-senangnya, tunda sebentar. Nanti kalau kamu sudah punya uang
Dari hasil kerja kerasmu sendiri. Kamu bisa bantu orang tua. Kamu bisa menjaga sedemikian rupa kesucianmu. Kamu bisa menikmati dalam payung pernikahan. Kalau kamu punya uang-uang yang halal. Bukan karena kamu harus mencuri atau nyolong uang karena kamu tidak bisa kerja dengan baik. Saya mengerti bahwa orang-orang yang malas belajar, malas mempersiapkan diri, akhirnya mengalami kesulitan keuangan yang luar biasa. Jalan pintas yang ditempuh, narkoba, jadi bandar, kemudian akhirnya terlibat rentenir, utang yang mengikat, kemudian jual diri, dan masih banyak lagi yang lain termasuk korupsi, ambil uang perusahaan, ada juga sampai menjadi pebinor. Jadi apa ya, anak-anak remaja sekarang ini kan maunya hidup gampang. Karena mau hidup gampang, gimana ya cara supaya punya HP bagus, punya naik mobil, luar mobil, masuk ya mobil mewah, bisa punya barang-barang branded. Kalau saya harus belajar rajin capek, kalau saya harus kerja keras capek, udahlah saya cari om-om saja. Om-om yang bisa saya kasih duit, yang bisa kasih duit ke saya banyak dan saya tidak perlu kerja keras. Jual diri ngerusak keluarga orang. Waduh, mengerikan sekali. Tapi kalau saudara mengerti kebenaran, saudara gak boleh begitu. Nah, Allah menghendaki kita tumbuh dewasa. Allah menyediakan fasilitas. Salah satu fasilitas yang Allah berikan adalah gereja Tuhan. Melalui pemimpin-pemimpin yang Tuhan siapkan di dalam komunitas gereja, baik pengajar, baik gembala, baik nabi, baik rasul, baik penginjil, kita diperlengkapi untuk tumbuh dewasa. Efesus pasal 4 ayat 13, ayat 14. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, kata penuh yang dipakai sana adalah telion atau telios yang berarti sempurna. Kata sempurna sendiri juga kadang-kadang diterjemahkan dengan memenuhi tujuannya. Tuhan punya tujuan agung, Tuhan punya tujuan mulia untuk hidup kita. Untuk itu sebabnya Allah mempersiapkan segala fasilitasnya. Dan salah satu fasilitasnya adalah gereja dengan pemimpin yang Tuhan siapkan untuk memperlengkapi jemaat sampai tumbuh dewasa. Kemarin saya sampaikan dalam bentuk renungan minimal ada 3 fasilitas yang menunjang menjadi unsur-unsur penolong bagi kita bertumbuh dewasa. Yang pertama tadi pemimpin gereja, fasilitasnya adalah rasul atau pengajar atau guru atau gembala atau nabi. Nah, yang kedua adalah komunitas orang percaya. Alkitab mengatakan supaya kita saling membangun, saling menasihati, saling menguatkan. Kekristenan tidak pernah didesain dalam konteks pribadi. Kekristenan tidak pernah didesain seperti kepercayaan-kepercayaan lain di mana orang menjadi rohani dengan mengasingkan diri. Tidak, kekristenan didesain menjadi rohani itu kalau kita berkomunitas. Nah, gaya hidup individu yang sekarang cenderung berkembang itu karena gereja juga tidak menjadi wadah yang baik dalam hal itu. Di gereja sama orang di luar gak ada bedanya. Lu gua deh. Lu mati silahkan, lu makan silahkan, lu hidup ya silahkan juga. Kalaupun tampak baik di gereja senyum, kalau di luar udah rasa gak kenal. Nah, kita didesain dalam pertumbuhan kedewasaan kita tidak didesain dalam arti pengasingan, tetapi komunitas, interaksi. Makanya jelas sekali Alkitab mengatakan Kisah Rasul pasal 2, 41 sampai 46, misalnya Ibrani pasal 10 ayat 24, 25, Yakobus 5 ayat 16. Banyak sekali ayat yang mencatat mengenai bagaimana kita harus saling di sana. Orang-orang perlu dilibatkan dalam pertumbuhan kita. Kita perlu orang-orang yang lebih di atas kita untuk kita belajar dari dia. Termasuk pertanggungjawaban rohani. Artinya begini. Ada orang begini. Hidup gue dong. Terserah gue dong. Mau apa? Nah, kan ada orang gitu. Kalau mau saya rusak, keluarga saya rusak, terserah saya dong. Mau selingkuh, saya mau ngerusak diri, terserah saya dong. Gak boleh gitu.
Kita bertanggung jawab pertama sama Tuhan, ya kan? Yang kedua sama pasangan kita. Kalau kita belum menikah sama orang tua kita. Keempat, kita bertanggung jawab sama gereja Tuhan. Jadi kalau kita rusak gereja Tuhan namanya rusak juga loh. Misalnya kita cerai nih, keluarga kita rusak. Yang rusak juga bukan hanya keluarga kita, anak-anak kita, gereja juga rusak loh. Itu di gereja mana sih? Oh, SBC toh. Oh iya, emang gak diajarin di gereja itu. Benar itu. Kalau kita punya kualitas hidup yang baik, misalnya kita kerja, kita punya kualitas yang baik. Kita juga membawa nama baik gereja. Membawa nama baik Tuhan kita. Gereja mana? Oh, SBC. Oh ya, orang SBC itu anak-anaknya kalau belajar kerja benar. Itu kan nama baik gereja, nama baik pendetanya juga. Siapa sih nama pendetanya? Oh, yang kecil-kecil itu ya, namanya Wardo Yakobus. Tetapi kalau tiap hari keluarganya lempar-lemparan piring terbang. Orang lihat taunya apa? Gereja mana? Gereja SBC. Siapa pendetanya? Itu tuh pendetanya itu. Pendetanya mungkin juga lempar-lemparan piring di rumah. Makanya keluarga jemaatnya lempar-lemparan piring, tabok-tabokan. Siapa yang rusak? Nama siapa? Nama gereja, nama komunitas juga. Titus pasal 2 ayat 9-10. Kalau kita sebagai karyawan, sebagai hamba, sebagai pekerja aja, misalnya kita kerja nggak benar ya, wah nama Tuhan dihujat. Tapi kalau kita benar, kita setia, kita kerja benar, kita loyal, kita jujur, ajaran Allah kita dipermuliakan. Ajaran Allah dipermuliakan. Ajaran Allah ya Injil. Injil ini dipermuliakan. Iya sih. Dia kalau saya perhatikan itu kerjanya bagus orang itu. Rajin, berangkat on time, pulang juga nggak suka curi-curi waktu. Kualitas kerja bagus, pendudukan diri sama bosnya bagus. Orang begini Tuhannya pasti benar, nggak mungkin salah nih orang ini. Saya kalau punya teman-teman saya akan rekomen ke gereja orang yang ini kayak gini nih. Tapi ya kalau baru kerja sehari sudah kagak masuk. Nggak masuk, nggak dikasih kabar. Misalnya. Terus kemudian udah kerja, udah begitu nyolong. Nyolong lawan juga sama bosnya, sama majikannya. Dibilang apa? Kamu nggak belajar tunduk sama bos ya? Nggak diajarin sama gereja ya? Aku hanya tunduk sama Tuhan Yesus saja. Tidak sama manusia. Kan ada orang begitu. Itu kan orang salah. Kita kan tunduk kepada segala setiap otoritas yang Tuhan percayakan kepada kita. Roma pasal 13 ayat 1-5. Otoritas itu adalah wakilnya Tuhan. Sama pemerintah, sama presiden kita sekarang Pak Jokowi, kita harus hormat. Gak boleh mencaci maki, gak boleh menghujat, gak boleh. Gak boleh, kita harus menghormati beliau. Kita harus mendukung beliau. Nah kalau kita harus begitu ya. Ayat 14, sehingga kita bukan anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah kata anak-anak yang dipakai nepios. Nepios itu anak-anak dalam arti belum dewasa. Terjemahan yang juga dipakai adalah akil balik. Galatia pasal yang ke-4 ayat 1. Ini sama bahasa yang terjemahan akil balik di sana adalah nepios juga. Yang dimaksudkan ialah selama seorang ahli waris belum akil balik. Itu juga kata yang dipakai nepios. Ayat yang ketiga dari Galatia pasal 4 juga sama, nepios juga. Artinya belum bisa dipercayai untuk melakukan atau menjadi mitra kerja. Kalau sekarang ini saya tidak tahu ya secara detail. Saya pernah menyewa satu rumah. Rumah itu sebenarnya milik dari orang tua yang diserahkan kepada anaknya. Kemudian anaknya itu belum akil balik, jadi belum bisa balik nama atau apa begitu. Jadi termasuk itu kasusnya agak rumit sehingga singkat cerita nggak bisa ngontrak. Gara-gara cuman kata satu, akil balik, belum akil balik. Saya juga nggak ngerti kenapa ya, kok ada ya aturan begitu. Ada memang aturan-aturan di mana kalau kita belum dewasa kita belum bisa dipercayakan sesuatu.
Bahkan kalau kita lihat di dalam Alkitab, Tuhan Yesus itu kan masuk mulai pelayanan umur 30 tahun. Jadi ada fase di mana kita masih disebut anak-anak, ada fase di mana kita disebut dewasa. Dan itu tidak otomatis tiba-tiba jreng dewasa, tidak. Dewasa itu adalah sebuah proses dan perjuangan. Itu sebabnya menurut kitab Ibrani pasal 5 ayat 12, ada orang-orang yang ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya dewasa, sudah seharusnya jadi pengajar, tapi masih belum dewasa. Coba kita renungin, berapa tahun kita jadi Kristen? 20 tahun? 30 tahun? 40 tahun? Nah kita harus koreksi diri, loh aku 30 tahun belum dewasa ya. Nanti kita belajar juga ciri-ciri kedewasaan, dan beberapa renungan saya sampaikan juga. Kalau misalnya contoh sederhana yang saya sampaikan kemarin, kasih dan kedewasaan. Orang yang dewasa itu bisa mengendalikan reaksi-reaksi negatif saat mau marah. Dia nggak langsung melampiaskan amarahnya walaupun dia bisa. Walaupun dengan kekuatannya, otoritasnya, kemampuannya dia bisa marah. Tetapi orang yang dewasa dia bisa mengontrol reaksi negatifnya. Itu contoh satu. Orang yang dewasa tidak memikirkan kepentingan sendiri. Dia lebih memikirkan kepentingan orang lain. Apalagi kesenangan sendiri. Ini ada uang misalnya 10 juta. Ini kalau aku pakai untuk senang-senang, aku bisa keliling dunia. Aku bisa jalan-jalan, aku bisa kesana. Tetapi 10 juta ini ternyata Tuhan lewat beberapa orang membisikkan satu kebutuhan. Ini butuh ini minta tolong ini minta tolong ini, pekerjaan Tuhan butuh ini. Nah kita di situ dia perhadapkan, apakah aku akan menggunakan uang 10 jutaku itu untuk kesenanganku sendiri, kepentinganku sendiri, atau aku menolong banyak orang yang bisa ku tolong dengan 10 juta ini. Makin seseorang dewasa, makin kita dewasa, makin kecil bagian kepentingannya yang didahulukan. Dia makin mendahulukan kepentingan orang lain. Ya sudahlah. Kalau di rumah ya begitu, yang didahulukan kepentingan pasangannya, kepentingan anak-anaknya. Kalau dia anak-anak udah mulai dewasa, yang didahulukan kepentingan orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak bisa membelikan barang tertentu, dia tidak marah, dia tidak ngambek. Makanya perhatiin bedanya anak-anak sama orang dewasa kalau di mall. Anak-anak yang masih kanak-kanak dan cenderung negatif, ya kalau misalnya minta sesuatu nggak diturutin dia nangis di mall. Sampai teriak-teriak. Nah orang tua kan lihat, aduh gimana ya, kalau saya nggak kasih nanti malu saya. Akhirnya dikasihlah anak itu dan tidak mendidik sama sekali. Tapi masa kalau kita sudah dewasa kita begitu? Misalnya Yos ya di mall, mama, badannya segitu tapi nangis begitu di mall. Kalau seusia Yos apalagi sudah kerja, orang yang dewasa, dia akan berpikir, mamaku ini sudah lama tidak jalan-jalan ke mall. Saya lihat tasnya sudah lama, sepatunya sudah lama. Aku tahun ini gajian akan saya kumpulkan sampai akhir tahun. Dan di akhir tahun aku akan tawarkan ke mamaku. Mama mau apa? Mau ganti tas atau mau ganti baju? Orang Kristen yang dewasa juga begitu. Tidak, Tuhan berkati aku. Tuhan berkati anjingku. Tuhan berkati anak istriku. Tuhan aku dapat apa dong? Aku sudah memberi. Tapi kalau udah mulai dewasa enggak? Dia begini, doa-doanya begini, Tuhan apa yang engkau inginkan untuk aku kerjakan. Kalau itu engkau senang, kalau itu membuat engkau dipermuliakan, aku mau lakukan. Walau aku kurang istirahat, walau aku capek, walau sebenarnya secara fisik aku meronta, aku menjerit. Tetapi kalau itu kehendakmu dan aku bisa memberkati banyak orang, aku mau. Nah ini perbedaannya. Jadi orang dewasa bukan hanya sekedar orang yang banyak pengetahuan. Karena saya kenal juga banyak orang yang secara pengetahuan Alkitab dia seperti gudang Alkitab. Kejadian sampai Wahyu mungkin hafal. Tetapi kelakuannya begitu buruk, begitu kekanak-kanakan. Jadi perhatikan, kedewasaan itu lebih berkaitan mengenai kelakuan daripada keyakinan.
Kelakuan kita lebih menunjukkan kita dewasa atau tidak daripada keyakinan kita. Orang misalnya punya keyakinan Yesus adalah Tuhan. Tetapi belum tentu ia punya kelakuan bahwa dia orang yang mempertuhankan Kristus. Makanya orang kan sering bilang, orang katanya orang Kristen, ngaku Tuhan-Tuhan di gereja. Tapi bahasanya, ngomongannya, ucapannya, kayak setan. Kalau marah kayak setan. Itu kenapa? Karena orang melihat kelakuan kita. Kelakuan kita yang tidak menunjukkan bahwa kita dewasa. Contoh lain misalnya orang dewasa itu orang yang gampang memaafkan, tidak menyimpan kesalahan orang. Nah sebaliknya orang yang tidak dewasa ya nggak bisa. Cepat memaafkan itu bagi dia sesuatu yang mengenakkan bagi orang melukai dia. Enak aja. Saya yang sakit, saya yang luka, saya mesti berkati dia, saya mesti maafin dia. Enak aja, saya belum balas. Belum puas saya kalau saya belum balas. Tapi kalau orang dewasa tidak begitu. Dia tidak perlu membalas. Dan itu contoh-contoh yang saya kasih kemarin antara kasih dan kedewasaan. Juga misalnya orang dewasa itu orang yang punya daya tahan yang luar biasa menghadapi masalah. Kalau tadi menghadapi orang yang jahat, ini menghadapi masalah. Termasuk bagaimana dia harus sabar antri gitu ya. Dia sabar harus melewati kesulitan-kesulitan keuangan, sakit penyakit, tidak marah, tidak menyalahkan orang, tenang. Nah ini penting nih. Nah, walaupun nanti semua perlu latihan. Kan ada orang yang cepat reaktif gitu ya. Yang cepat bereaksi kalau dari sesuatu yang seperti macet, banjir, situasinya nggak terkendali langsung hus. Nah ini ciri orang yang tidak dewasa dan Tuhan mau kita dewasa. Dan sifat-sifat seperti itu menggambarkan kita belum dewasa. Walaupun kita pengurus, walaupun kita pelayan Tuhan, walaupun kita pendeta. Gimana kalau misalnya kita diserempet, mobil kita disalib, hak kita diambil, bagian-bagian yang harusnya bagian kita diserobot orang. Nah begitu-begitu adalah bagian yang luar biasa prosesnya. Saya kasih contoh, saya waktu mengurus rekening atas nama gereja di pusat. Saya itu sudah ngantri kalau nggak nomor 1 nomor 2, saya sudah dari awal duduk situ. Nungguin ngantri nih. Ini kan sekelas pendeta-pendeta. Pendeta kan biasanya ini ya nggak pernah ngantri ya kalau di gereja. Semua serba khusus, WC-nya khusus. Biasanya gitu kan. Kalau pendeta kan WC-nya khusus, makanan disediakan khusus. Kalau saya dulu pernah retreat ya, pendetanya itu vilanya khusus. Satu keluarga khusus untuk pendetanya. Vilanya khusus, disiapin kayak raja kecil pokoknya. Enak juga ya jadi pendeta dalam hati saya waktu itu. Walaupun kita nggak begitu, kita nggak praktekkan itu. Saya masih ingat waktu kita pelayanan, ya kita yang bayar. Kalau kita keluarga pendeta ya, saya keluarga pendeta kita bayar. Sama retreat bayar. 2 kali lipat, 3 kali lipat malahan kita bayar. Kita bayar, kita nggak minta pengecualian. Kadang harus minta dilayani. Kalau kita dilayani ya silahkan. Kita tidak meminta dilayani. Tapi kalau pendeta tuh kadang-kadang kan gitu, minta secara khusus seolah-olah minta area khusus, dia punya wilayah khusus yang nggak bisa disentuh orang lain. Liftnya khusus misalnya gitu kan. Terus ada karpet merahnya, ada bodyguard kanan kiri. Bodyguard kanan kiri saya di sini kira-kira siapa ya? Agung, Marno ikut buka jalan. Minggir. Kalau Marno nggak usah ngomong, cukup pakai lengan agak pendek, tatonya dikelihatin. Minggir. Tapi kan kita nggak perlu begitu. Kita kan justru harus belajar melayani. Kalau misalnya makanan kurang ya harusnya kita justru lebih ngalah duluan jemaat supaya jemaat bisa makan kenyang. Kalau perlu kita usaha bagaimana cara makanannya tambah sehingga semuanya cukup dan sebagainya. Nah waktu saya sudah ngantri gitu ya, sudah lama tahu saya buru-buru Pak ya, sorry ya Pak ya. Saya buru-buru sorry ya Pak ya. Hah? Numpuk lagi. Saya nggak tahu begitu banyak berapa kira puluhan hingga ratusan. Sampai yang ini yang ngetik, Pak Wardo duluan loh Pak. Pak Wardo duluan loh Pak. Sampai begitu, sampai nggak enak. Saya juga mau marah, takut dosa. Nggak marah, saya dibatasi dengan waktu juga. Waktu itu ngajak bendahara juga ke sana, bendahara buru-buru harus kerja. Saya bilang ini,
Bapak antri ya gitu, saya gitu. Bapak tolong antri ya, dalam arti antri ya. Kalau anak-anak kecil mungkin saya bisa gituin, antri ya. Anak kecil nggak bisa antri. Tapi kalau pendeta gimana mau minta antri? Kayaknya walaupun juga secara posisi saya lebih senior juga dari mereka. Secara jabatan saya juga lebih senior. Tapi kadang-kadang kan sekali lagi di hal-hal seperti itu kan membuktikan bahwa kita belum dewasa. Kita tidak terlatih untuk pengekangan diri di wilayah-wilayah basic. Menjadi tua atau ya menjadi tua itu pasti. Menjadi dewasa itu sebuah pilihan. Ini yang Pak Eras pernah sampaikan juga. Menjadi tua itu pasti karena waktu terus berjalan, usia kita terus berjalan. Lama-lama kita pasti tua. Top kita. Tua, ompong, peot. Top. Ya. Sebentar lagi yang mau jadi top siapa nih sini nih kira-kira ya. Tua, ompong, peot. Jadi yang sekarang bangga, yang masih kenceng, ya siapa? Devi ya, masih kenceng-kenceng. Nanti juga peot juga. Ya kan, peot juga nanti kamu Dev. Jadi manusia jasmani yang kita rawat begitu rupanya kan peot. Tetapi menjadi dewasa itu sebuah pilihan atau sebuah keputusan. Tanpa memutuskan dewasa, tanpa berkemauan dewasa, tanpa berusaha dewasa, kita tidak bisa dewasa. Secara rohani tidak bisa. Makanya kita harus jalan searah nih, seiringan nih. Harusnya secara usia kita terus berjalan, secara perjalanan rohani kita juga harus ngebut nih. Seharusnya kalau semakin usia kita sudah tua, kecepatan kita harus lebih tinggi. Saya sering ngomong di komsel nih ya, senior-senior kan ada yang minta masukan. Pak Wardo kalau saya gimana Pak Wardo? Tolong dikasih masukan gak apa-apa Pak Wardo. Saya bilang boleh ya tante ya, om ya jangan tersinggung ya. Saya bilang tersinggung gak apa-apa juga sih. Kan pendeta tujuannya harus, salah satu tugas pendeta itu membuat tersinggung jemaat. Sudah tersinggung, mengobati tersinggungnya dengan firman juga. Menyinggungnya juga dengan firman, gak boleh agenda pribadi. Saya bilang begini ya tante, om ya, ibu-ibu ya, bapak-bapak ya, harusnya kan kalau kita makin tua itu kan latihan kita makin cepat, jalan kita makin cepat karena kita sudah terlambat. Ngejar waktunya harus lebih cepat. Ibarat kita naik pesawat, waktu check-in-nya sudah mepet. Wah, langsung cepat-cepat. Yang lain gak penting, yang penting ini aja kan gitu kan, karena sudah mepet. Tinggal 1,5 sampai 2 jam lagi perjalanan, mungkin sekitar 20 menit. Wah ini belum hitungan macet. Malah santai. Masih buka media sosial, nonton film Korea, lagi ada film Korea. Masih ngerumpi. Wah terlambat kita. Kalau yang masih usianya muda mungkin, walaupun juga gak jadi alasan ya, agak kecepatannya itu bisa ditoleransi. Walaupun sebenarnya ini menentukan sekali. Makin muda makin cepat, makin tuanya makin jadi, makin bagus. Makanya pernah saya ngomong sama Bapak Ibu kan, seandainya saya boleh mengulang hidup saya mau lebih serius lagi. Saya mau lebih sungguh-sungguh lagi. Dan kalau saudara sudah melihat kesungguhan saya, sudah bisa ngerti omongan saya. Bukan berarti saya gak sungguh-sungguh. Tapi seandainya saya boleh mengulang hidup saya mau lebih sungguh-sungguh lagi. Nah bagaimana dengan kita yang sudah usia tetapi tidak kunjung serius? Baca Alkitab seperlunya, belajar firman seperlunya. Tidak mengendalikan mulutnya, tidak mengendalikan pikirannya, tidak mengendalikan hawa nafsunya. Waduh udah makin tua, makin tak terkendali, makin tidak berubah, tidak bisa berubah lagi. Makanya kalau ada orang bilang, Pak nanti saya bertobatnya nanti aja Pak, kalau sudah mau uzur, udah mau dipanggil Tuhan baru bertobat. Kok saya ragu ya? Karena bertobat itu satu fase di mana kita masih mau bertobat, tapi pada titik tertentu kita udah nggak mau bertobat lagi. Wah itu susah banget. Karena nafsu kita, keinginan daging kita lebih kuat daripada komitmen kita.
Mulut kita bilang bertobat tapi belum tentu tindakan kita. Oke, saya lanjutkan. Cara yang paling praktis dan paling baik untuk membawa orang-orang percaya menuju ke arah kedewasaan rohani adalah menolong mereka mengembangkan kebiasaan-kebiasaan rohani. Jadi dengan menolong seseorang mengembangkan kebiasaan rohani, mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Jadi yang ditolong itu adalah kebiasaan-kebiasaannya. Yang dirubah itu kebiasaan-kebiasaannya. Jadi orang salah seringkali itu berpikir bahwa untuk mengubah seseorang itu orang cukup maju ke altar, kemudian didoain, diurapin, ditumpangin tangan. Boleh, itu bagian, silahkan, tetapi itu tidak cukup. Setelah seseorang ditumpangin tangan, dilayani pelepasan, dikasih pengertian, mereka harus masuk ke fase ditolong merubah kebiasaan-kebiasaannya. Kemarin di youth kita sudah ajarin, memang kita perlu kerjasama sama orang tua juga. Kadang-kadang misalnya kita sudah ajarin, youth pastor juga pandu. Dan di rumah dibantu membangun kebiasaan-kebiasaannya seperti bangun pagi. Anak-anak kita harus biasa bangun pagi. Sekali kita bangun siang, menikmati bangun siang 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Sulit untuk kita bangun pagi lagi. Serius. Makanya anak saya Daryl tuh suka begini. Daryl, kamu tuh kalau bangun susah banget sih bangun pagi. Lihat tuh papi tidur jam berapapun bangun pagi. Dia juga pinter juga berdalih. Papi kan sudah biasa. Dari dulu kan papi begitu, aku kan nggak biasa. Anak zaman now, pinter kalau dikasih tahu begini ngeles begini. Tapi melatih anak untuk biasa bangun pagi, biasa tidur pada waktu yang sesuai, tepat, kemudian menggunakan waktu-waktu dengan ketat, belajar mengerjakan PR dan sebagainya, itu latihan-latihan yang terus dilatih. Itu secara jasmani, belum secara rohani loh. Seperti biasa sebelum tidur berdoa. Kemudian membaca Alkitab. Kalau salah minta maaf. Mengucapkan terima kasih. Kalau diberi misalnya kasih uang untuk jajan yang dipakai seperlunya, disisihkan, belajar menabung dan sebagainya. Itu kan kebiasaan-kebiasaan juga di situ. Orang kalau biasa nih kasih uang 5.000 habis. 10.000 habis, 100.000 habis, 1 juta juga habis. Nah, saya bersyukur anak-anak saya itu ngerti kalau papanya itu memang gak kaya. Jadi dia ngerti kasih 5.000, ada uang 5.000, 1.000, 150.000, 100.000 di dompet. Yang diambil Daryl antara 1.000 kalau enggak 5.000. Kalau cuma butuh air minum doang dia ambil 1.000 karena bisa minum di kelas itu ada air minum tambahan. Jadi kalau olahraga kurang air minum dia ambil pasti hanya 1.000. Kalau diambil 5.000 saya tanya lagi, Daryl tadi buat apa? Tapi aku tadi beli martabak. Ya, sisa berapa? Sisanya 3.500. Aku simpan ya, Pi. Ya. Ulang tahun juga begitu. Ulang tahun saya budgetin, Daryl, ini ulang tahun kamu untuk tahun ini 100.000. Yeay! Karena dulu 50.000, naik jadi 100.000. Yeay! Seneng banget ya. Aku mau beli ini, aku mau beli ini. Oke, saya anterin ke tempat beli mainan. Kemudian saya tungguin, ambil, mau ambil lama, milihnya lama karena dia kayak mikir kan uang segitu gimana cara milihnya, jadi dia lama. Kalau dikalikan ini, kalau tambah ini gimana? Akhirnya diambil 1, tambah 1 kali kecil, jumlahnya 45.000 loh. Kok ambil masih ada dong dek? Nggak, aku nanti simpan Pi buat tahun depan, disimpan buat tahun depan. Puji Tuhan. Theo juga pernah begitu. Papi, aku boleh gak traktir teman-teman? Saya jawabnya gak langsung jawab iya. Saya bilang berapa teman kamu? Berapa budgetnya? Kalau dimakan Pizza Hut teman-temannya misalnya 20 orang. Aduh belum tentu sanggup papanya. Enggak, Pi, teman-teman dekat aja. Ya berapa? Saya bilang. Ya 1 orang. Ya dia minta 50.000 nanti kalau lebih kembaliin. Hah? 50.000 kalau lebih kembaliin. Saya bilang temanmu berapa tadi?
4 sampai 5 orang. Yang belinya apa? Nasi uduk, Pi. Pinter kamu sayang. Kamu kok hemat bener sih kayak mamamu. Jadi akhirnya dia beli nasi uduk. Dan betul 50.000 dia lebih. Puji Tuhan. Itu anak bener-bener ngerti, anak pendeta. Sama kalau anak saya main ke time zone gitu ya. Ada anak orang kasih berapa aja. 300 sampai 1 juta habis. Anak saya 20.000. Habis dia balik. Saya misalnya di Sok atau dulu di Eat and Eat kan. Ada kasih 20.000, pakai udah selesai balik. Udah habis, Pi. Aku main tapi enggak pakai kartu ya, Pi. Ya. Saya ngerti. Cuman budgetnya 20.000. Enggak perlu harus nangis. Ngapain mesti nangis? Memang budget papamu 20.000. Sudah. Teman saya bilang, wah anak saya nggak bisa begitu mas. Bisa diamuk nih. Ini bisa rusak semua di sini katanya. Bisa diacak-acak nih sama anak-anak saya. Wah, ada satu mainan itu yang Power Rangers itu apa itu ya. Itu yang harganya 2 juta. Berapa juta? Ini anak saya minta nih langsung harus dikasih nih mas. Dalam hati saya. Untung anak saya nggak begitu. Waduh. Kalau makan di mall juga begitu sama. Ya ngerti lah. Ngerti juga. Memang kapasitas orang tuanya. Walaupun kadang-kadang kita makan enak. Bukan tidak pernah makan enak juga. Tapi kita juga mikir. Kalau sekian budgetnya sekian kita enggak ada sayang. Makan ya secukupnya. Ngerti? Anak saya mengerti. Anak saya itu karena kita juga ngelihat kebiasaan-kebiasaan orang tuanya juga. Ingat, menanamkan kebiasaan kepada orang lain yang paling efektif adalah kebiasaan kita sebagai orang terdekat. Salah satu kebiasaan yang saya lihat dari bapak rohani saya dari Pak Eras dulu adalah beliau mau tidur jam berapapun. Dulu beliau pulang tuh jam 1 pagi, jam 12 saya tunggu di gerbang, saya bukain gerbang. Kemudian saya ikutin beliau sampai kamar pribadinya. Saya bilang saya pijitin bapak deh. Kamu gak capek nak? Saya pijitin bapak dulu baru saya tidur. Saya pijitin itu sampai jam 2 kadang-kadang. Baru saya berhenti mijit, dia kan tidur, gitu. Terus kemudian waktu saya berhenti, dia bilang, kok berhenti nak? Ya sudah pak. Tapi walaupun dia tidur jam 1, jam 2, jam 4 pagi dia sudah di aula, dia sudah berlutut. Dan saya pun juga belajar begitu. Jam 4 pagi saya nyusul beliau, saya duduk di sampingnya. Nanti kalau sudah 4:30, nyalain lampunya, nyalain. Kamu pimpin doa itu 400, 500, 600 orang anak-anak seminari. Belajar. Bapak itu tipe orang pembelajar sampai di toilet dimanapun pasti bawa buku. Itu kebiasaan juga nempel loh sama saya. Kalau papa mama jasmani saya kebiasaannya kerja. Bangun pagi, mama saya jam 2 pagi sudah bangun. Kadang masak kemudian udah berangkat ke sawah. Nanti jam 10 pulang. Papa mama saya bekerja keras yang luar biasa. Dan itu menolong saya. Itu menolong saya secara tidak langsung. Kami punya modal cuma satu. Modal kami adalah semangat. Semangat belajar, semangat bekerja. Nah anak-anak sekarang ini ngelihat orang tuanya main gadget, nonton sinetron. Anak tidak bisa tidak pasti ikut. Tapi kalau lihat mamanya sering baca Alkitab, baca buku, anak pasti juga ikut. Jadi kebiasaan itu dilihat juga dari orang tuanya. Kalau orang tuanya setiap marah, anak juga sama. Itu yang pernah saya lihat. Mamanya setiap kali marah banting bareng, anaknya banting 5 hari. Serius 5 hari dalam tidur didorong. Boom. Kenapa? Karena lihat mamanya memang punya kebiasaan seperti itu. Jadi orang tua punya kebiasaan apa? Anak pasti ikut. Kalau tengah malam papa suka nonton itu bola sambil makan Indomie. Anak pasti ikut. Pasti ikut. Dan kalau papanya kena diabetes, papanya misalnya kena jantung, kena yang lain-lain, anak juga kena juga. Yang kena itu, yang nurun itu gaya hidupnya. Karena gaya hidup itu dibangun dari hari ke hari, hari ke hari. Sekali kita
sekali kita minum sesuatu yang enak di mulut kita misalnya ya, yang manis-manis, yang menyegarkan, yang bikin ser gitu ya, kita kan ketagihan, cenderung kita akan suka begitu lagi terus itu. Dan kadang-kadang Tuhan izinkan situasi-situasi ekstrim tertentu untuk kita merubah kebiasaan kita yang bertahun-tahun. Contoh, saya itu kan punya kebiasaan minum manis dulu, asam, manis, asam, kalau makan santan dan berbagai makanan yang gurih-gurih. Waktu sakit asam lambung 2,5 tahun itu mau gak mau saya minum air putih hangat. Dan air putih hangat itu menurut penelitian saya baca itu menyehatkan sekali. Tetapi itu saya baru bisa lakukan dalam situasi ekstrim sampai hari ini. Beberapa restoran itu tidak saya pesan minumannya, langsung membawa air hangat. Ini Pak minumannya, loh saya gak pesan dalam hati saya sih, tapi dia hafal. Ada beberapa tempat restoran yang nama saya sampai hafal. Karena saya tipe orang begini, kalau satu restoran saya suka itu terus sampai bosen. Kalau sudah bosen baru saya pindah ke lain hati, ke lain restoran. Saya punya kecenderungan memang begitu. Sampai orang tuh hafal menu pesanan saya cuman itu aja. Jadi kalau Pak menunya tidak usah. Itu ini udah. Oh ya. Sampai akhirnya masnya juga hafal, mbaknya hafal. Ini sama ini ya Pak ya? Iya. Terima kasih. Sudah hafal ya. Nah, itu penting sekali. Jadi kalau misalnya saudara tidak melatih kebiasaan-kebiasaan tersebut, saudara tidak bisa. Harus dilatih. Nah, ada 2 mitos tentang kedewasaan rohani. Yang pertama, sebenarnya ada 4 ya. Nanti saya sebutkan yang dua mitos dulu. Yang pertama, kedewasaan itu terjadi secara otomatis. Artinya orang berpikir kalau kedewasaan rohani itu otomatis, nggak perlu usaha lah, nanti dewasa sendiri. Nah, Hyper Grace mengajarkan ini. Mengajarkan bahwa kedewasaan rohani itu otomatis, tidak perlu dilatih. Latihan secara rohani itu Taurat, nggak boleh. Untung kita nggak percaya Hyper Grace. Kita percaya anugerah, tetapi anugerah yang kita responi dengan penuh tanggung jawab. Kalau Tuhan kasih kita anugerah, kita responi dengan tanggung jawab. Sama seperti anak kuliah dikasih beasiswa. Beasiswa itu seperti anugerah. Nih kamu saya biayai ya. Misalnya siapa nih? Sri, nih beasiswa kuliah. Atau Dian lah yang pernah dapat beasiswa ya. Dian, Sri juga dapat sih. Sri dari sejak SD dapat dari pemerintah. Nih Dian dapat, saya mau tanya nih. Kalau kamu dapat beasiswa, kamu makin malas belajar atau makin rajin belajar? Seharusnya rajin. Karena kita harus mempertanggungjawabkan beasiswa itu, gratis itu. Karena saya disekolahkan, karena saya nggak bayar, saya gratis, saya harus serius. Belajar sungguh-sungguh. Nah orang Kristen yang ngerti anugerah, dia hidupnya benar-benar. Dia nggak main-main. Dia juga nggak main-main sama dosa. Dia juga harus melatih diri sedemikian rupa. Nah itu namanya kedewasaan rohani itu bukan otomatis tetapi harus diusahakan. Jadi kebenarannya kedewasaan rohani itu harus diusahakan, dilatih secara terencana, secara sistematis. Makanya gereja juga harus punya usaha-usaha, khotbah-khotbah, renungan-renungan, pendidikan jemaat yang sistematis. Jangan khotbahnya itu lagi. Kayak makanan diangetin, besok diangetin lagi, lama-lama bosan juga jemaat. Kalau sekolah ada SD, ada preschool, ada SD, ada SMP, ada SMA, ada kuliah dan seterusnya. Di Yahudi ada namanya Bet Sefer, Bet Midrash, Bet Talmud. Saya membaca ternyata orang-orang terkaya di dunia itu orang Yahudi. Siapa misalnya? Mark Zuckerberg yang punya Facebook, Larry Page, siapa lagi? William Buffett. Ini orang-orang Yahudi semua. Ini orang-orang yang kekayaannya luar biasa. Tahu kenapa? Karena gaya belajarnya, cara belajar orang Yahudi itu memang hebat bang. Misalnya kan kita belajar ya kemarin, misalnya Bet Sefer. Bet Sefer itu kan anak usia 6, punya Eyam ya, di Madinah. Usia 6 sampai usia 12 tahun tuh dia sudah harus hafal kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kitab Musa. Hafal loh ya, bukan baca loh, hafal loh. Koma titiknya hafal.
Umur 12 tahun hafal 5 kitab Musa. Hafal, bahasa aslinya hafal. Cara belajarnya itu hebat sekali. Umur 12 sampai 15 tahun, Bet Midras, itu dia sudah harus hafal kitab Kejadian sampai Maliaki. Hafal loh, bukan baca loh, kita baca aja gak habis-habis. Dia hafal. Itu Bet Midras. Umur 15 tahun. Umur 15 sampai 30 tahun itu masuk fase Bet Talmud. Rumah guru. Nah, rumah guru ini si Yesus lulus di sini. Nah, lulus di sini baru bisa disebut rabi. Proses belajar mereka tuh ketat, bagus. Makanya tidak heran orang Yahudi itu pintar-pintar dan makanannya. Saya pernah pelajari. Saya pernah belajar juga bahwa makanan orang-orang Yahudi itu yang terus di Alkitab itu memang dari biji-bijian, binatang-binatang yang memang dikategorikan clear. Ya, nah, clean maksud saya bersih, kemudian bukan haram tapi halal. Jadi nggak kayak kita makannya lele kita makan, babi kita makan, apalagi yang kita makan. Semua kan kita makan kan, semua kaki 4 kita makan kecuali meja kursi kan. Kalau orang Yahudi kan yang boleh dimakan dibatasin ini nggak boleh. Itu setelah diteliti semua makanan yang nggak boleh dimakan memang itu kotor. Makanya otaknya brilian, otaknya pintar-pintar. Nah kalau kita makannya minumnya soda genit lah, soda gembira lah. Kan ada kan, saya juga bingung apa soda genit, soda gembira. Terus kemudian minumnya es di pinggir jalan yang di sok kotak-kotak itu nggak layak minum. Makan kita nasi goreng, makan kita yang sudah diangetin 2-3 kali misalnya. Wah, beda dengan mereka yang cenderung makanan-makanan yang fresh. Kita cenderung junk food, fast food. Mereka makanan-makanan yang memang betul-betul fresh. Makanya usianya juga usia yang cukup panjang. Jadi kalau kita mati muda atau kita sakit-sakitan kita nggak boleh protes loh. Karena itu kebiasaan kita. Diri kita adalah apa yang kita makan. Gak bisa. Nah ini salah satu hal yang juga nanti kita harus latih. Makanan rohani lebih berat lagi. Makanan jasmani aja berat banget. Yang kedua, mitos yang kedua itu kan kedewasaan itu hanya untuk orang khusus. Lulusan sekolah Alkitab, anak seminari, pendeta itu bisa dewasa rohani. Kalau jalan itu beda. Shalom alaikum. Wah itu dewasa rohani tuh. Itu kalau pendeta tuh dewasa. Tapi kalau kita jemaat mah gak bisa dewasa. Jadi kita gak usah mimpi lah. Enggak. Kita semua ditargetkan Tuhan dewasa di dalam Tuhan. Dewasa penuh. Kita semua ditargetkan sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Dengan level kita masing-masing. Jadi saya berharap kita tidak puas dengan kondisi rohani kita, kondisi yang ada pada kita. Saya pernah baca ya Bapak Ibu. Kenapa orang itu ada orang yang mau diet, ada orang gak mau diet. Ini menurut penelitian juga. Katanya orang yang mau diet itu sudah bosan dengan berat badannya. Jadi kalau orang belum bosan dengan berat badannya dia belum mau diet. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang belum mau diet karena belum bosan, masih menikmati asik, enak badan saya enak. Tapi kalau sudah mulai aduh begah, kayak gak enak bener sih, dah mulailah dia diet. Jadi dengan saya ngomong seperti ini saya tidak menyindir Bapak Ibu, hanya menabrak. Saya memang merasakan kalau perut saya sudah mulai maju nih, memang berat, bener berat. Kan kemarin itu kan saya di Komsel beli batiknya si Akong. Nah, Akong itu kan suka pakai batik yang ngepres baju ngepres. Dan dia waktu itu beli yang ngepres juga. Saya sering bilang, Kong, saya membayangkan kamu saja pakai baju itu. Begah saya. Gimana makainya? Ngepres gitu. Kayak ada yang cewek-cewek yang suka pakai rok mini suka ditarik-tarik. Loh, kalau mau panjang tinggal beli yang panjang. Jangan pendek tapi ditarik-tarik. Udah duduk di depan ditarik-tarik. Saya takutnya itu nariknya kencengan. Juga narik. Nah kan saya pakai itu. Wah ngepres banget ya. Terus saya bilang aduh. Dengan cara begini aku menunjukkan bahwa perut saya buncit. Saya bilang begitu. Karena kenyataannya saya juga agak buncit. Agak sih dibanding dengan ya Marno ya saya kalah jauh lah.
Dibanding saya dengan saya ninggung perasaan, nggak boleh lah. Dibanding sama Agung ya, Agung lari lebih kenceng dari saya lah. Jadi itu juga kebiasaan kita juga, seperti kebiasaan makan malam kita yang cenderung lebih banyak makannya di malam hari, atau kebiasaan makan yang sifatnya digoreng. Itu kan nggak bisa kita pungkiri. Kita juga harus jujur. Kan kalau di beberapa media sosial itu kan ada seperti kayak ya apa sih namanya? Entah itu fragmen, entah itu yang lucu-lucuan lah gitu. Dia kencan, terus kemudian dia datang lebih dulu, dia pesan makan sebanyak-banyak, dimakan, dia ngomong, udah itu diberesin, baru cowoknya kan datang gitu kan, terus dia pesan sama cowoknya satu mie, dia mie gitu. Terus dia cuma makan 1 sendok, terus cowoknya sudah kenyang. Ya kadang-kadang kan kita memang begitu kan, bahwa ya kita pikir, kita ngomong bahwa kita makan sedikit, tetapi bukti membuktikan bahwa kita emang gemuk. Kalau begitu ya kita harus berjuang bagaimana caranya supaya langsing atau supaya tidak terlalu gemuk. Ada yang bilang gemuk yang penting sehat. Kok gemuk yang penting sehat sih? Itu kan kalau kita ibarat naik mobil ya, mobil sedan dipakai buat ngangkat batu bata, besi, itu masuk yang harusnya muat 5 orang dimuatin 16 orang. Kemarin saya lihat satu mobil sedan dipenuhin diisi kalau nggak salah 16 ya, 18 ya di media sosial ya. Ini gimana nih, keluar terus nggak ada habis-habisnya. Di modif di bawah itu di kosongin atau gimana, orang ditekuk-tekuk di situ, muat sampai 16 atau 18 orang. Ya ampun. Kita harus juga ini, kalau kita memang di wilayah-wilayah tertentu kita belum ini, ya kita harus belajar. Nah, ada sifat pelaku perubahan. Artinya orang kalau orang mau berubah itu ada minimal 4 sifat. 4 sifat ini nggak ada di layar ini. Saya tambahkan 4 sifat pelaku perubahan. Yang pertama, keinginan yang kuat, keinginan di atas rata-rata. Orang kalau mau berubah harus punya keinginan yang kuat, keinginan di atas rata-rata. Nggak bisa enggak. Kita mau juara aja nih, wah keinginan mesti di atas rata-rata. Kita mau langsing, ya di atas rata-rata. Kita mau dewasa, kita mau jaga kesucian, di atas rata-rata. Nggak ada pilihan. Yang kedua, keinginan untuk berhasil atau sukses di atas juga rata-rata. Kalau makanya ada orang yang betul-betul sukses, sangat sukses, ada yang biasa-biasa. Karena keinginan di situnya tinggi sekali. Termasuk sukses dalam arti pencapaian target tertentu. Ketiga, kadar rasa ingin tahu yang tinggi. Wah, ini kadar rasa ingin tahu yang tinggi ini membuat seseorang terus belajar. Ini kalau dalam bahasa rohaninya Matius 5 ayat 6. Lapar dan haus akan kebenaran. Dia ingin tahu, dia belajar terus. Nah, orang-orang seperti ini pertumbuhan rohaninya melesat. Beda dengan yang lain. Yang keempat, suatu catatan prestasi dalam hal menangani kegagalan. Memang dia sudah punya catatan prestasi dalam menangani kegagalan tertentu. Tetapi ada 3 unsur yang dibutuhkan untuk menopang perubahan. Yang pertama, adanya ketidakpuasan. Kalau kita udah puas dengan rohani kita puas dengan kondisi fisik kita puas dengan kondisi keuangan kita, ya kita nggak bisa berubah, nggak bisa. Kita memang nggak puas dulu. Saya memang sengaja ngasih renungan-renungan, khotbah-khotbah yang bikin jemaat itu sepertinya nggak tenang, biarin. Kayaknya saya salah aja Pak ya. Pokoknya salah aja, renungan Pak Pendeta tuh bikin saya salah aja. Di sini siapa yang sudah mengatakan seperti Tuhan Yesus, tunjukkan kepadaku kalau aku berdosa. Kan nggak ada, kita masih salah memang, kita masih meleset. Nah kadang-kadang kita ini nggak merasa meleset, nggak merasa kita salah. Jadi kalau kita dibenerin kita marah. Tapi kalau kita sakit, kita dibenerin kita nggak marah, ya dok. Masukin selang, ya dok. Kita pasrah aja kan. Tapi kalau tiba-tiba, Dian sini. Tanganmu masukin selang. Apaan? Kalau kita belum tahu kita sakit jantung, kita mau dicek jantung kita nggak rela. Kita dimasukin selang, di kateter atau apa. Kita nggak rela dong. Tapi kalau kita udah tahu kita sakit, kita pasrah. Silakan dok, diapain aja terserah deh dok. Karena kita tahu kita mau diobati. Nah secara rohani kan kita sama Tuhan juga begitu. Kalau kita sudah ngerti bahwa kita memang banyak kekurangan, ya deh Tuhan, apa yang Tuhan mau? Aku ikut deh. Benerin aku Tuhan, aku rela dibenerin.
Ini kalau orang udah nggak merasa dibenerin susah. Yang kedua, butuh energi, butuh energi baik fisik maupun emosi. Ternyata untuk berubah itu ya, untuk melatih kebiasaan-kebiasaan, untuk merubah satu kebiasaan yang lama jadi kebiasaan yang baru. Wah itu fisik kita, emosi kita lelah. Bangun pagi, doa pagi itu misalnya kalau kita nggak biasa, wah itu kayak disayat-sayat badan kita. Ada di media sosial saya lihat. Di YouTube itu orang belajar bangun pagi dikasih backgroundnya itu percakapan bola gitu. Ya sudah bangun ya padahal cuma mau ngambil HP, mau ambil Alkitab doang. Kemudian bacanya pun sambil ngantuk-ngantuk. Ya mungkin begitu awalnya, lama-lama seger, lama-lama kita bisa doa, kita bisa penyembahan, lama-lama kita. Itu contoh-contoh. Kitab yang ketiga butuh wawasan wawasan tentang perubahan itu sendiri. Kalau saya nggak beritahu dulu ini basicnya, kenapa mesti disiplin rohani, apa tujuannya, manfaatnya, saudara juga nggak akan tertarik. Capek. Apalagi nih. Tapi kalau sudah saya kasih tahu nanti selama 2-3 sesi awal untuk manfaat-manfaatnya, kita baru ngerti. Aku harus di sini. Kalau aku nggak di sini aku bisa ketinggalan. Nah orang yang ngerti manfaatnya menjaga kesehatan, manfaatnya olahraga, dia ngerti. Sebenarnya di sini saya kasih sebenarnya beberapa gambar olahraga. Sekilas saya cepat coba ditayangin 1 Timotius 4 ayat 7-8. Nah ini ayatnya sebelumnya. Nah, makanya Alkitab katakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua, latihlah dirimu beribadah, latihan. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah hal yang rohani berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kata yang dipakai itu menarik adalah gumnaso. Nah gumnaso ini ternyata kata ini paralel dengan yang kita bisa pakai, yang biasa kita sering tempat nge-gym atau nge-gym. Gimnasium itu pusat olahraga. Jadi ternyata latihan itu, latihan jasmani dan latihan rohani itu mirip. Kita mesti merenggangkan otot-otot, kita mesti latihan. Dan minimal saya pernah nge-gym juga ya. Jadi tahu rasa sakitnya luar biasa. Sampai habis nge-gym, mau naik, mau ngangkat apa? Mau ngangkat gayung aja nggak bisa. Tapi nanti hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima makin enak, makin nggak sakit. Makin otot-otot kita terlatih. Jadi olahraga itu kan membuat fisik kita bugar. Latihan jasmani membuat secara kita ada di dunia ini kita sehat, kita bugar, ya kan? Tetapi olahraga rohani, otot-otot rohani kita kuat, kita mampu menghadapi masalah, kita bisa cakap menghadapi segala hal, dan kita didandani manusia batiniah, kita siap untuk menghadap Tuhan nanti. Penting mana? Dua-duanya penting. Tapi biasanya orang hanya urusan fisik. Oh kalau urusan ini bayar mahal mau nih. Tapi kalau urusan rohani, rata-rata kita nggak mau bayar. Ya, saya sih pengalaman beberapa bulan ini kan saya hampir mungkin setahun lebih kali ya sekarang tinggal di Ruko Agung yang di ini. Dulu awal-awal naik 3 lantai tangga itu capek. Tapi sekarang kok seperti nggak naik tangga ya? Serius, seperti nggak naik tangga, nggak ada rasa kayak nggak ada, biasa aja. Mau kadang-kadang saya sengaja lari turun lagi, biasa aja nggak ada atau apa nggak ada. Kenapa? Biasa. Tapi silahkan dicoba. Bu Ana silahkan dicoba turun naik ke rumah ya di ruko 2 kali 3 kali lumayan. Jadi satu anak remaja saya tinggal di Singapura, saya lupa lantai berapa, tiap hari sengaja dia turun naik. Dari kalau dia berangkat kantor turun pulang dia sengaja nggak mau pakai lift, dia pakai berapa belas lantai ya. Dia turun berapa belas kilo juga. Olahraga yang murah, meriah. Naik turun. Ya Marno sering-sering main ke rumah, main ke ruko, kamu pasti turun sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.